Sekitar 23 tahun yang lalu, Jepang digegerkan oleh pembunuhan keluarga yang sampai saat ini pelakunya itu belum tertangkap. Nama keluarga ini adalah keluarga Mikio. Mikio ini berusia 44 tahun. Jadi saat itu Mikio baru pindah rumah. Dia membawa semua keluarganya untuk pindah dan tinggal di Setagaya, Tokyo, Jepang pada tahun 1991. Jadi mereka tinggal bersebelahan dengan rumah mertua dan kakak iparnya. Pekerjaan Mikio itu pegawai kantoran, dan istrinya Yasuko 41 tahun bekerja sebagai guru privat di rumah. Mereka memiliki seorang putri bernama Nina berusia 8 tahun dan putra bernama Rei berusia 6 tahun. Saat keluarga Mikio pertama kali tinggal di Komisogiya, mereka itu punya banyak tetangga. Tapi seiring waktu berjalan, hampir 9 tahun lamanya, satu persatu warga itu menghilang. Pemiliknya banyak yang menjual rumah dan pindah ke daerah lain di Tokyo. Pada tahun 2000, permukiman itu tinggal menyisakan 4 rumah saja. Salah satunya rumah yang diisi oleh keluarga Mikio yang terdiri dari mertua dan kakak iparnya serta 2 tetangga lainnya. Karena kawasan ini digusur untuk proyek perluasan lahan, jadi kebanyakan tetangga Mikio itu semua pada pindah. Awalnya Mikio itu berniat untuk menjual rumahnya dan pindah ke daerah lain seperti tetangganya. Tapi Mikio dan istrinya itu merasa anaknya akan susah untuk beradaptasi, dan Mikio khawatir masalah lingkungan yang baru untuk pertumbuhan kedua anaknya ini. Dan yang menjadi pertimbangan lagi itu karena ibunya hidup sendiri di rumah kakak iparnya yang pergi merantau ke Inggris. Jadi menurut cerita, kehidupan keluarga Mikio ini cukup romantis. Dia betul-betul memikirkan kebaikan istri dan anak serta ibunya. Dan Mikio ini tidak pernah bermasalah atau memiliki musuh dengan siapapun. Dia hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Tapi pada tanggal 30 Desember tahun 2000, pada malam hari, Mikio, Yasuko, Nina, dan Rei ditemukan terbunuh secara sadis oleh seorang yang tak dikenal. Dan hingga kini 23 tahun telah berlalu, pihak kepolisian Tokyo belum berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Baik, kita akan mulai ke cerita pembantaian ini. Jadi waktu itu kasus ini menjadi berita utama di Jepang dan bahkan menjadi sorotan internasional. Nah, di sini pembunuh itu diketahui oleh mertua Mikio, yaitu Asahi. Awalnya mertua Mikio ini menelpon rumah Mikio, tapi tidak ada jawaban. Jadi mertuanya ini merasa ada yang aneh karena tidak biasanya seperti ini. Lalu mertua Mikio pergi ke rumah Mikio yang jaraknya itu sangat dekat. Lalu mertua Mikio membuka pintu bagian belakang karena memang pintu bagian belakang itu ada kunci cadangan yang hanya keluarga Mikio yang tahu. Lalu mertua Mikio membuka pintu belakang itu dan alangkah kagetnya dia saat menyaksikan menantunya Mikio tergeletak berlumuran darah di ruang utama lantai 1. Lalu mertua Mikio ini langsung memanggil putrinya, istri dari Mikio, dan kedua cucunya Nina dan Rei. Tapi lagi-lagi mertua Mikio kaget melihat anak dan cucunya sudah tewas berlumuran darah. Mertua Mikio ini teriak terus-menerus dan suaranya terdengar oleh tetangganya. Lalu kerabatnya datang. Tetangganya ini juga kaget, tapi dia tersadar dan langsung mengambil telepon untuk menghubungi polisi. Dan tidak butuh waktu yang lama, satu persatu polisi datang ke rumah Mikio. Di sini polisi langsung memasang polis lain dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim forensik pun didatangkan untuk melakukan penyelidikan. Dugaan polisi pembunuhan keluarga Miko masuk melalui jendela kecil kamar mandi di lantai 2.
pelaku pertama kali membunuh Rei, anak kedua Miko, yang tengah tidur dengan cara dicekik lehernya hingga tewas. Lalu pelaku langsung turun ke lantai 1 dan mendapati Mikio tengah menyelesaikan pekerjaan kantornya. Melihat orang asing datang membawa pisau, Mikio langsung melakukan perlawanan, tapi naas, Mikio kalah beradu fisik. Dia mengalami luka tusuk di kedua tangannya, paha, bokong, dan bagian dada yang mematikan. Setelah menghabisi nyawa Mikio, pelaku kembali ke lantai 2 mencari Yasuko, istri dari Mikio ini, dan Nina, anak pertama Mikio, yang tidur di loteng di atas lantai 2. Pelaku naik tangga kecil yang ada di dekat toilet dan menuju loteng itu. Melihat korbannya tertidur lelap, pelaku langsung menyerang dengan menusukkan pisau ke wajah dan leher Yasuko. Perempuan itu terbangun dan berusaha kabur dengan menggendong anaknya Nina untuk melarikan diri, tapi pelaku mengejar dan menghujamkan pisau ke kepala Yasuko. Sementara itu, Nina dipukul hingga tewas di tempat yang sama. Gilanya lagi, pelaku ini setelah puas membunuh, bukannya lari, pelaku malah memakan es krim yang ada di lemari es milik Mikio. Lalu dia juga sempat membuat teh dan bahkan sempat membalut luka di tangan kanannya akibat tersayat pisau yang patah digunakan untuk membunuh korbannya ini. Bahkan pelaku sempat mengobrak-abrik lemari dan laci yang ada di lantai, dan dia mengambil uang senilai 150.000 yen. Bahkan pada jam tersebut pelaku masih sempat membuka internet melalui komputer kerja milik Mikio. Kemungkinan besar pelaku kabur antara pukul 1.30 pagi. Pelaku banyak meninggalkan jejak sepatu di dalam dan di luar rumah. Dia juga meninggalkan tas pinggang, baju sweater, dan pisau yang patah. Tapi tetap saja upaya kepolisian Tokyo menangkap kasus pembunuhan keluarga Mikio buntu. Hingga kini sudah ada sekitar 246.000 petugas penegak hukum, detektif, pakar kriminologi, dan ahli forensik yang dilibatkan dalam penyelidikan ini. Polisi juga menerima 16.000 informasi dari masyarakat, tapi pembunuhnya tetap masih jadi buron. Polisi sempat mengeluarkan sayembara bagi pihak lain termasuk masyarakat yang mengetahui identitas atau menangkap pembunuh tersebut. Bahkan polisi menaikkan hadiah dari 3 juta yen menjadi 20 juta yen. Kini tim penegak hukum yang masih ditugaskan secara full time mengungkap kasus pembunuhan ini berjumlah 40 orang. Polisi Tokyo juga telah melakukan tes DNA terhadap bercak darah milik pelaku yang diketahui bergolongan darah A. Dari analisis tes DNA, pelaku diketahui memiliki ibu keturunan Eropa, kemungkinan berasal dari negara dekat laut atau Laut Adriatik. Dari analisis kromosom Y, diketahui ayah si pembunuh adalah keturunan Asia, seperti Korea, Cina, dan Jepang. Pelaku diyakini memiliki tinggi badan sekitar 170 cm dengan tubuh yang kurus. Tim khusus Departemen Kepolisian Tokyo bekerja sama dengan para penyelidik dari luar negeri untuk mengungkapnya. Yang menarik, temuan terbaru adalah pelaku diduga seorang pria berasal dari Korea Selatan yang disebut sebagai K. Sementara itu, di dalam buku jurnal Satagaya yang ditulis oleh Fumiya Ichihashi pada 5 Desember tahun 2015 disebut inisial pelaku lainnya adalah R. Pelaku yang diduga bernama K ini telah menyuruh pelaku bernama R untuk melakukan eksekusi. Ichihashi juga mengklaim telah melakukan kontak dengan R yang digambarkan sebagai mantan anggota militer Korea Selatan. Dia berhasil mendapatkan sidik jari R yang diyakini sama dengan sidik jari yang ditemukan polisi di TKP.
Tapi sampai saat ini kasus Mikio belum juga selesai. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta jika kalian punya cerita yang menurut kalian itu menarik, silakan tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa.